ini mungkin eh, sangat mengembirakan bagi kami gitu ya. Jadi MR ini tidak hanya sekedar untuk pemenuhan pada saat kita atau kami menyajikan paparan ke pusat, tapi juga memang prakteknya itu dibutuhkan oleh Pemda. Nah, ini yang sedang kami atau kita bangun, Pak, sebetulnya adalah budaya kesadaran untuk menerapkan risiko. Nah, risiko ini sekali lagi sebetulnya sesuatu hal yang sering saya sampaikan. Ilmu risiko itu adalah atau manajemen risiko ini dengan bahasa yang sekarang keren ya, manajemen risiko atau risk management gitu kan dengan bahasa Inggrisnya. Tapi sebenarnya orang-orang tua kita juga ya, kalau menurut pengamatan saya gitu dalam kehidupan sehari-hari sering saya sampaikan bahwa orang-orang kita juga dulu sudah menerapkan ilmu risiko ini gitu ya. Nah, contohnya nih kalau di kita yang paling umum mah barangkali ada istilah mendengar setia payung sebelum hujan misalnya. Itu kan risiko, Pak. Artinya pernyataan risiko. Sedia payung sebelum hujan itu adalah RTP atas kemungkinan karena kita ngelihat kondisi mau hujan dan lain-lain atau khawatir hujan, kita menyediakan payung. Maka disebutkan sedia payung sebelum hujan gitu. Itu berhubungan dengan masalah ilmu risiko. Dan kedua, mengenai masalah praktek, saya yakin Bapak-bapak di Pemda juga sudah Pak, sudah menerapkan itu semua gitu. Hanya mungkin yang tinggal kita perhatikan itu adalah masalah pendokumentasiannya Pak ya. Pendokumentasiannya mohon ini diperhatikan Pak. Jadi saya mungkin tidak apa ya, mungkin untuk awalan ini ya syukur alhamdulillah kalau Bapak-bapak di Inspektorat Utama, Bapak dan Ibu sekalian akan eh, menerapkan atau berhasil tepatnya gitu ya untuk mengepus pemerintah kota ini untuk menerapkan MR pada saat perencanaan penganggaran. Nah, ini memang satu hal yang sangat positif. Nah, kemudian mungkin nanti sebetulnya yang paling berperan ini adalah dari unit kepatuhan, Pak. Gitu. Nah, ini dari inspektorat, teman-teman inspektorat itu sebenarnya adanya di unit pengawasan. Nah, jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu sekarang ini dihubungkan dengan three line model atau dulu namanya three line defense gitu ya. Kalau defense kan kayak pertahanan kayak perang gitu ya. Sekarang itu nyebutnya three line model gitu ya. Nah, jadi inspektorat ini adalah di lini ketiga. Nah, lini duanya atau lini satu pertama adalah Pak pelaksana, para pelaksana. Para pelaksana ini termasuk ya Pak Wali Kota, Pak Kepala Dinas, Ibu Inspektur selaku PA gitu kan ya. Karena inspektur daerah itu secara kedaerahan, tapi secara organisasi pemerintah daerah beliau kepala inspektorat gitu ya. Jadi sama juga dengan kepala OPD yang lain dari sisi perangkat daerah. Nah, itu adalah para pemegang lini satu. Nah, lini duanya adalah para pembuat kebijakan mengenai berbagai masalah gitu, masalah kebijakan, termasuk di sini MR. Nah, salah satunya mungkin yang untuk MR ini, kalau Bapak Ibu perhatikan di struktur organisasi, ini akan mungkin sama ya, yang diterapkan di Kota Balikpapan juga sama. Artinya di lini 2 itu selaku uh, mungkin yang mengkreat kebijakan dan lain-lain gitu itu sebenarnya ada di komite MR Bapak Ibu sekalian. Nah, komite MR ini memang kalau di Pemda sekarang ini ya orangnya itu juga ya Pak Bu. Beda dengan di perusahaan Pak. Kalau di perusahaan itu yang namanya komite resiko atau komite audit itu adalah struktur yang ada di bawah dewan komisaris gitu. Sementara kalau di dewan direksi adanya yaitu satuan pengawas internal misalnya gitu ya, divisi risk management misalnya gitu. Nah, sementara kalau kita berbicara yang namanya semacam komite-komite itu ada di luar dari bagian struktur, maksudnya dari struktur Pemda misalnya. Tapi sekarang ini memang eh, komite MR ini ya isinya itu masih nggak jauh-jauh dari Bapak Sekda, dari para kepala dinas, terutama kepala Bapeda dalam hal ini gitu kan. Nah, mungkin juga termasuk kepala-kepala OPD yang terlibat, yang dianggap yang paling berperan dalam hal penerapan MR. Nah, sementara Ibu Inspektur berperan di situ sebagai unit pengawasan. Nah, ini juga mungkin ya mudah-mudahan semua unit bergerak ya Pak, termasuk di sini adalah unit kepatuhan. Nah, unit kepatuhan ini saya rasa sama mungkin di Kota Balikpapan juga itu mengenai unit kepatuhan ini ada di bapak-bapak asisten gitu. Nah, ini mungkin perlu juga
mohon disampaikan juga ke Bapak-Bapak asisten bahwa beliau itu duduk di posisi sebagai unit kepatuhan, Pak. Gitu. Nah, jadi yang ngubrak-ngubrak ini, Pak, sebetulnya adalah dari teman-teman, bapak-bapak ya. Kalau inspektor teman-teman ya. Kalau bapak-bapak mungkin apa asisten bapak-bapak lah ya. Bapak-bapak asisten maksudnya gitu ya. Beliau-beliau itu maksudnya gitu. Nah, bapak-bapak ini sama ibu di inspektorat selaku unit pengawasan. Nah, ini mungkin ya alhamdulillah sekali lagi kalau misalkan dalam hal bapak ibu mereview tugas mereview perencanaan daerah ya, ini kita sudah memasukkan unsur MR. Nah, unsur MR ini sebetulnya kalau dari sisi apa ya sisi kronologis ya Bapak Ibu sekalian, mungkin saya belum ini kan pakai slide ya, nanti kita banyak diskusi. Jadi sebetulnya MR ini ataupun penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini Bapak Ibu mohon ya, ini kemarin juga Mbak Erna sudah apa memberikan contoh ini apa ya contoh semacam format dan lain-lain ke saya gitu ya. Dan mungkin ini akan jadi semacam contoh bagi OPD yang lain dan mungkin di sini inspektor harus memberikan contoh yang baik dalam artian sudah melaksanakan kewajibannya gitu ya, dalam artian bisa menjadi contoh OPD yang lain. Nah, di sini juga nanti mungkin kita akan memadukan Pak gitu dengan teman-teman dari TAPD di mana di sini adalah di sisi perencanaannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ini ya kita urut nih ya urutan di keuangan daerah. Jadi dimulai dari perencanaan satu step keduanya anggaran, step tiganya pelaksanaan anggaran, step keempatnya adalah pelaporan pertanggungjawaban anggaran, kelimanya nanti pelaporan gitu kan. Nah, di step satu ini yang mungkin banyak akan berperannya adalah Bapeda gitu ya. Nah, Bapeda ini nanti harus sama nih pemahamannya dengan kita-kita semuanya dalam hal Bapak Ibu mereview gitu. Jadi jangan sampai nanti dari inspektorat mewajibkan RR di setiap UPR gitu ya, di setiap UPR-nya. Tapi dari sisi Bapeda nih dan juga di sisi penganggaran dalam hal ini DPKAD gitu ya, ini nggak sepakat gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih nggak ada istilah itu ya di BPKAD ataupun di Bapeda, Bapak Ibu sudah clear bahwa memang teman-teman OPD pada waktu akan melaksanakan kegiatan sekurang-kurangnya gitu ya, sekurang-kurangnya atau selambat-lambatnya pada saat DPA sudah terbit itu harus ada dan ada pengumpulnya gitu Pak Bu gitu ya. Nah, sebelum ke masalah mungkin sedikit mengulang kembali masalah resiko, tapi itu nanti saya ingin membereskan dulu nih, menyamakan dulu alurnya gitu ya. Nah, jadi nanti untuk risk register yang akan Bapak Ibu review, termasuk juga nanti inspektorat nih mereview juga, mungkin di awal-awal sudah ya mereview RKPD rancangan awal, Renja rancangan awal, misalnya gitu ya. Terus lanjut ke Musren, mereview RKPD rancangan akhir, kemudian juga Renja rancangan akhir. Setelah itu oke, clear, sehari kemudian berganti menjadi Kuap PPAS gitu ya. Karena yang menjadi kewajiban Bapak sekalian itu adalah mereview Renja dan RKPD rancangan akhir, Pak. Tidak mereview, maksudnya tidak mereview. Jadi yang akan panjang itu pada waktu mereview RKPD dan Renja rancangan akhir gitu. Halo Pak, masih lanjut ini? Lanjut Pak. Ya, masih lanjut? Mas, masih terdengar Pak suaranya? Masih terdengar Pak. Oh, siap. Ya. Ya, tadi ada ini, soalnya ada perubahan layar. Saya pikir ada gangguan sinyal. Ya, Nah, ada. oke, ini mohon maaf ya Pak, kalau Zoom memang seperti ini Pak, ada gangguannya. Ya. Nah, jadi berikutnya, nanti setelah sepakat nih, Bapak Ibu misalkan mereview di posisi rancangan akhir Renja dan RKPD, saya rasa juga mungkin sudah kemarin. Nah, di register ini Pak, ini nanti akan dikaitkan kepada kegiatan, atau di atasnya kita dari program dulu ya Pak ya, dari program atau di atasnya dari
yang namanya mungkin sastra OPD, kemudian juga di atasnya jangan lupa Pak, sastra Pemda, misalnya gitu, kewajiban Pak Wali. Nah ini mohon nih Pak, kita sepakati, kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan di struktur perwali mengenai MR di di Kota Balikpapan ini, struktur organisasi untuk MR itu sama Pak. Jadi ada UPR, namanya UPR level strategis Pemda gitu ya, ada UPR-nya strategisnya OPD, ada juga UPR untuk yang program dan kegiatan atau subkegiatan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini berhubungan dengan masalah pemilik resiko. Ini mohon Bapak Ibu mengklirkan dulu nih Pak, siapa para pemiliknya ya. Jadi sebelum kita berbicara ke masalah risiko yang saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah menguasai lah, nanti mungkin kita akan diskusi tentunya ya. Ini diklirkan dulu Pak, siapa para pemilik risiko ini di Kota Balikpapan ini. Maksudnya kesepakatan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini ada perbedaan Pak, ada perbedaan pelaksanaan mengenai penjenjangan kinerja ya. Bapak Ibu mungkin pernah baca ya Permen 89 2021 ya. Permen 2089 2021 tentang penjenjangan kinerja nih Pak. Nah, ini sebutkan Pak bahwa untuk para pemilik, bukan pemilik, inilah para pemegang kinerja ataupun pemegang perjanjian kinerja di level Pemda yang indikatornya harus ultimate outcome atau orientasinya ultimate outcome itu ini dipegang oleh Pak Kepala Daerah. Kemudian di level bawahnya Pak, itu ada lagi nih Pak, indikator kinerja level strategis OPD yang penanggung jawabnya itu adalah Pak Kepala Dinas atau Kepala Badan atau Kepala Inspektorat ya, pokoknya Kepala OPD gitu kan. Nah di bawahnya lagi Pak, ada yang namanya kinerja program. Kinerja program inilah yang di situ disebutkan bahwa harus berorientasi intermediate outcome dan pemegang atau penanggung jawabnya itu adalah para eselon 3 gitu. Nah, ternyata di tataran praktek dan kita hubungkan dengan pengelolaan keuangan daerah, ada sedikit masalah, Pak. Dalam artian, saya rasa Bapak Ibu sudah paham bahwa di PP 12 2019 ya, tentang pengelolaan keuangan daerah, dan juga di Permendagri 77 2020, disebutkan tuh Pak, yang namanya PPTK itu adalah satu tingkat di bawah PA atau KPA. Nah, ini prakteknya ada yang namanya ataupun sekretaris badan dinas. Nah, beliau itu ada yang sebagai KPA, ada yang juga tidak. Dalam artian kalau sebagai KPA, ya beliau sebagai KPA. Tapi kalau kepala bidang tidak jadi KPA, beliau kemungkinan ya posisinya sebagai PPTK. Gitu ya, Pak. Nah, jadi pertanyaan adalah kalau para kepala bidang atau eselon 3, dia bertanggung jawabnya di level kegiatan sebagai PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan, lalu yang bertanggung jawab di level program itu siapa? Gitu. Nah, ini mungkin hal ini Pak harus diklirkan dulu Pak ya dengan bapak-bapak asisten yang posisi beliau ini sebagai unit kepatuhan Pak. Kenapa ke unit kepatuhan? Karena perkin tadi di level Pak Wali, di level kepala dinas, di level program dan kegiatan ini harus jelas Pak. Kepala pemilik resikonya siapa gitu. Ya. Jadi kalau misalnya di inspektorat nih, Ibu Inspektur itu pasti beliau selaku PA gitu kan. Maka beliau mungkin bertanggung jawab atas sasaran strategis yang ada di inspektorat. Nah, begitu kita berbicara di level program, nah indikator program ini nanti siapa nih Pak yang bertanggung jawabnya? Apa Bapak Ibu Sekretaris Inspektorat atau salah satu Irban atau siapa gitu? Kenapa? Hal ini mesti ditegaskan karena ujung-ujungnya nih si penanggung jawab program-program ini Pak, ini beliau akan diposisikan sebagai UPR level 3 gitu Pak. Nah, kalau UPR level 3 berarti beliau akan menyusun penilaian risiko di level program dengan notabene-nya harus jelas indikatornya apa, targetnya apa gitu. Nah, kemudian nanti hal ini Pak setelah clear
ini saran saya Pak, dibicarakan dengan bapak-bapak asisten, yang mudah-mudahan beliau sudah tahu ya, beliau itu sebagai tim kepatuhan gitu. Nah, yang tukang nagihin ya, yang tukang nagih-nagihin ini Pak, sebetulnya bukan inspektorat gitu, tapi tim kepatuhan ini. Jadi kalau inspektorat apa sih fungsinya? Fungsinya melakukan pengawasan, pengawasan atas praktek MR. Gitu. Pengawasannya nih Bapak melototin MR di jalan apa enggak gitu kan. Kemudian melakukan evaluasi, memberikan review misalnya gitu. Terus kalau Bapak Ibu mungkin akan menerapkan PIBR ya, yang namanya pengawasan intern berbasis risiko, maka teman-teman tim harus menyamakan pemahaman dengan OPD mengenai apa ya, cara pandang yang sama dan resiko-resiko mana dengan RTP yang mana yang paling tinggi, sehingga sepakat nanti inspektorat akan melakukan pengawasan terhadap RTP yang dianggap sebagai salah satu mungkin penyelesaian permasalahan yang resikonya dianggap paling tinggi. Nah, seperti itu ya Bapak sekalian. Oke, ini dari prakteknya Pak, ada yang ingin diskusikan nggak Pak sebelum ke resiko? Karena resiko saya yakin Bapak Ibu sekalian mungkin kita tinggal menyamakan pemahaman saja, dan mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan masalah praktek ya Pak. Artinya beberapa kelemahan, termasuk mungkin hasil kami kemarin waktu ekspos dengan tim ini, tim di pusat di sini, ya adalah satu dua juga yang mungkin sebetulnya masih terjadi di kita gitu. Dan mudah-mudahan ya di Balikpapan mungkin enggak, atau minimal menjadi semacam untuk diingat lah, barangkali masih ada praktek seperti itu gitu. Silakan Pak, kalau ada yang didiskusikan sebelum kita ke resikonya. Ini penyamaan pemahaman dulu, maksud saya di posisi pertama adalah siapa pemilik resikonya, yang kedua berikutnya adalah nanti mungkin disepakati juga ini kapan risk register ini dikumpulkan ke tim kepatuhan gitu Pak. Sekali lagi yang mengkolek nanti adalah tim kepatuhan Pak untuk risiko ini ya gitu. Silakan Pak, ada yang diskusi Pak? Mangga silakan. Ya, mungkin sedikit informasi Pak Anta sebelum kita teman-teman diskusi. Ini bergabung juga ada Bu Inspektur Pak Anta. Ya Bu, ya siapa? Ada ya sih. Keluar lagi. Ya, pertama Pak, kalau tim kepatuhan di Balikpapan mungkin belum di asisten Pak. Jadi memang selama ini masih inspektorat yang berperan Pak. Dan ini juga kita memang terus mensosialisasikan masih bahwa register risiko itu berbarengan pada saat sebelum perencanaan. Jadi sebelum kita mereview itu sudah jadi. Jadwal review Pak memang di bulan November sampai Desember kan harus selesai itu di perencanaan. Kemudian dari sisi UPR tadi Pak, penanggung risiko program, memang di Balikpapan ini PA-nya adalah kepala OPD, dan di bawahnya kita tidak ada KPA lagi Pak, karena KPA ini bisa tapi mempersyaratkan harus ada bendahara pembantu sendiri, kemudian ada manajemen sendiri. Jadi kebanyakan dari kepala dinas atau kepala OPD di bawahnya itu bidang-bidang itu sebagai PPTK. Jadi perannya sudah di sebagai PPTK, tidak KPA lagi yang bisa berkontrak ataupun melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian ada beberapa OPD yang bisa melakukan membentuk KPA seperti dinas PU, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, karena ini pertimbangan karena sangat besar organisasinya yang terbawa baik sekolah maupun kegiatan proyek di PU, sehingga dia bisa KPA. Jadi untuk UPR-nya itu memang agak berbeda Pak. Kalau di Balikpapan untuk UPR program mungkin berada di Kabit selaku dia sebagai PPTK.
Mungkin itu Pak secara struktur informasi awal lah Pak dari memang dari unit kepatuhan tadi Pak kita belum berjalan maksimal ini kalau harus asisten dan secara ini kami masih tahapan untuk memperkenalkan register risiko itu kepada OPD khusus. Mungkin itu Pak. Ya, baik Pak, terima kasih informasinya. Pertama mengenai masalah mengefektifkan ya Pak, implementasi struktur MR, kalau mendapat saya sih Bapak dan Ibu di inspektorat ya, terutama nanti Ibu Inspektur, ya izin saran sih kalau menurut pendapat saya Pak, inspektorat ini sebaiknya sesuai dengan strukturnya ya Pak, bahwa Bapak-Bapak di inspektorat atau Ibu inspektorat ini adalah sebagai unit pengawasan gitu. Jadi oke lah, unit pengawasan kan sudah ada tuh ya job desk-nya apa dalam hal MR ini. Nah kemudian Bapak-Bapak di tim kepatuhan nih, kalau di strukturnya macam betul perkiraan saya bahwa para asisten yang didudukan di sana gitu ya. Nah itu ini Pak, supaya beliau diingatkan kembali ya Pak, diingatkan kembali bahwa Bapak-Bapak asisten ini adalah sebagai tim kepatuhan. Ini membandingkan dengan kabupaten sebelah ya Pak, di Pasir nih, pada waktu itu sebetulnya ada Pak dari Sekda itu ada nama Kabag Umum Ibu Erni atau siapa gitu, konsultasilah atau ngobrol dengan saya Pak mengenai hal ini. Terus beliau sampaikan ke para asisten. Nah, para asisten baru tahu tuh Pak, loh kami ini sebagai tim kepatuhan ya, apa tuh tugasnya gitu. Apa kami ngapain aja gitu, istilahnya bahasa seperti itu. Nah jadi singkat cerita, alhamdulillah mereka aware gitu ya, peduli. Terus ya memang sih sempat ke kami datang, Pak, coba ajarin ngobrol-ngobrol kami lah Pak mengenai MR itu seperti apa sih gitu, ngapain aja gitu ya Pak. Nah itu memang seperti di Pasir Pak, alhamdulillah minimal mereka tahu ya bahwa mereka itu tim kepatuhan dan tugasnya dan lain-lain. Dan berikutnya adalah mereka memahamkan diri gitu mengenai penyamaan pemahaman mengenai risiko gitu. Karena kalau kita berbicara risiko, saya merhatikan di Pemda tuh tinggal menyamakan pemahaman, kemudian mungkin ngeberesin urutan-urutan ya Pak. Urutan tuh apa sih urutan MR gitu ya. Jadi tidak loncat-loncat sana sini gitu. Karena memang prakteknya sudah dilaksanakan secara prakteknya di Pemda itu. Nah, ini mungkin saran saya sih coba di tahun ini dan mungkin kan prakteknya nih akan kita laksanakan di 2024. Dan saya juga nanti mohon ke Bapak-Bapak di inspektorat, di tim kepatuhan. Yang namanya urutan MR itu kan mulai dari penentuan konteks sampai dengan pelaporan ya Pak. Nah, di pelaporan itu ini sampai juga kepada bahwa laporan MR itu harus menjadi salah satu bahan pertimbangan pada waktu pengambilan keputusan, Pak. Gitu. Contohlah misalnya begini nih, ini mah dikit-dikit lah ya. Misalnya Bapak nih, Bapak misalnya akan mengambil keputusan antara satu opsi, dua, tiga, satu, dua, tiga ya Pak. Nah, opsi satu, dua, tiga ini ada MR-nya nih, ada penilaian resikonya. Maka tentu kita akan mengambil salah satu opsi yang paling resikonya itu paling anggap kita minim. Gitu. Pak, kalau misalnya ini Pak, alternatif ini risikonya anu, RTP-nya gini-gini. Alternatif dua Pak, risikonya ini, RTP-nya gini-gini. Dan seterusnya. Maka apabila pelaporan ini menjadikan bahan pengambilan keputusan Bapak Ibu di Pemda, gitu ya, di level manajemen, dalam manajemen itu maksudnya di level eselon 3 ke atas lah gitu ya, itu sudah salah satu tanda bahwa MR itu menjadi suatu kebutuhan. Gitu. Itu yang diharapkan di BPK. Itu bahkan mungkin nanti insya Allah Pak yang saya sampaikan di awal, mungkin di bulan November ini atau Desember dari BPKP perwakilan dari pusat dan perwakilan nanti akan launching aplikasi yang RMIS itu sehingga mungkin memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam hal melakukan apa ya semacam penilaian resikonya gitu ya. Nah berikutnya Pak kalau misalnya sekarang beralih ke pemilik risiko. Nah yang saya harapkan Pak ini harapan saya nih Pak, Bapak Ibu pada saat nanti sekarang ini akan melakukan review atas perencanaan daerah dan penganggaran daerah, Pak, kan besarnya itu ya, perencanaan daerah dan anggaran daerah nih. Nah, ini mohon juga MR-nya ini Pak
ini levelnya mohon dipenuhi ya Pak. Pertama di levelnya UPR-nya Pak Wali ya, level strategis Pemda gitu. Nah, strategis Pemda ini mohon supaya berbagai indikator, berbagai sasaran strategis, indikator dan target yang di level Pak Wali gitu ya. Ini ada tim lah ya yang membantu menyusunkan penilaian risiko gitu. Nah, nanti siapa yang akan membantu? Ya, memang sih kalau menyamakan frekuensi pemikiran ataupun daya pikir, saya pikir mungkin para eselon 2 akan dekat ya. Artinya dekat itu pola pikir para eselon 2 ini mungkin akan sedikit banyak akan satu frekuensi lah dengan Pak Wali gitu ya. Beda kan misalnya dengan misalnya saja ya contohnya saja misalnya yang PNS baru masuk lah misalnya auditor terampil misalnya. Jadi tim risikonya Pak Wali gitu. Beliau baru masuk nih, paling D3 misalnya gitu. Bukan melecehkan D3 baru masuk, baru setahun 2 tahun baru auditor tampil. Terus beliau jadi tim risikonya Pak Wali. Itu jauh sekali gitunya frekuensi otaknya itu gitu. Kayaknya gitu kalau saya perhatikan. Nah, mungkin para eselon 2 Bapak Ibu sekalian nih agak lebih mendekati frekuensi pemikiran dan daya pikirnya Pak Wali. Nah, ini nanti mohon di level strategis Pemda ini ada risk registernya. Terus berikutnya Pak, ke level bawahnya itu. Nah, ini juga yang paling penting juga penyadaran ke para OPD, level strategis OPD Pak. Nah, level strategis OPD, ini semua nih risk register ya, sesuai dengan sasaran strategisnya. Nah, ini juga mohon Bapak, ya kalau sekarang mungkin maksa dulu kali ya, maksa dulu, karena awal-awal pasti maksa apa gitu. Nanti berikutnya mungkin mudah-mudahan ada penyadaran, ada terbentuk budaya gitu kan. Saya sih nggak muluk-muluk Pak, dalam artian harus ini, tapi minimal Pak Kadis, Pak Kaban, Ibu Inspektur, kesadaran resikonya itu dituangkan dalam bentuk dokumen gitu. Jadi saya tidak apa sih resiko ini ngapain sih? Ada kerjaan gitu enggak. Saya rasa beliau pasti paham. Cuman tolong tuangkan kepemahaman risiko itu dengan dokumen yang ada sesuai dengan format-format dan juga mungkin pelaporannya dan juga urutan-urutan manajemen risiko itu sendiri. Nah, itu tentunya kalau dari sisi seperti itu kan nggak mungkin beliau itu ini ya, apa istilahnya mungkin sempat lah ya. Tapi lagi-lagi nih Pak, di level strategis OPD, nah barangkali ada juga timnya Pak, tim MR-nya lah ya. Di Pak Wali ada tim MR gitu kan, di level OPD ada tim MR-nya. Kemudian turun ke bawah nih Pak, ke levelnya program. Nah, siapapun pemiliknya ini, dan juga di level kegiatan dan subkegiatan, ya ini juga ada tim MR-nya. Jadi maksud saya, supaya nggak berat ya Pak, kita bersama-sama gitu. Ini mungkin ini yang saya coba tawarkan ke Bapak Ibu di Inspektorat selaku OPD gitu ya, dan juga OPD-OPD lain untuk supaya MR ini menjadi suatu hal yang tidak memberatkan banget gitu ya, sehingga kalau dikerjakan bareng-bareng kan bisa lebih. Dan kedua, nanti berikutnya nih, Bapak Ibu auditor nih yang akan melakukan evaluasi atau review tepatnya terhadap MR. Nah, silakan. Saya rasa mungkin di Balikpapan juga sudah ada yang CRMP kali ya, atau CRMO barangkali ya, atau tidak CRMP CRMO juga mungkin paham mengenai masa resiko, atau kita pahamkan diri mengenai resiko. Karena sertifikasi itu Pak, kalau Bapak Ibu ikut sertifikasi, Bapak Ibu tidak akan banyak diajarin banget dalam artian ya 5 hari, terus di akhir terakhir nanti ujian. Nah, ujian ini adalah refleksi Bapak, paham nggak itu? Baru gitu, kalau nilainya mungkin di atas, bahwa tanda Bapak ini adalah kompeten, bahwa Bapak Ibu kalau nggak semau-mau gitu. Nah, mungkin pentingnya sertifikasi di situ ya. Nah, jadi ke pertanyaan Bapak dan teman-teman sekalian, ini mohon dibereskan dulu Pak. Pertama, tadi ya strukturnya, kemudian juga mungkin para hal atau para pihak yang akan terlibat di situ dalam hal MR. Karena
MR ini ke depan mungkin ya mudah-mudahan menjadi sesuatu yang membudaya, sesuatu yang akan menolong, membantu Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita berbicara resiko ini Pak, ada saudara sebelahnya tuh Pak, yang namanya G atau governance, baru ada risk, ada juga C-nya. Nah, C-nya ini ada mengartikan atau menyebut sebagai kontrol gitu ya, pengendalian. Ada juga compliant Pak gitu, kepatuhan. Jadi kalau kita berbicara risk di R ini, kalau kita gabungkan dengan saudara sebelah-sebelahnya nih ada yang namanya G, yaitu GRC lah, atau ada juga kata GRCC Pak. Jadi daripada berantem nih, C-nya ada yang nyebut kontrol, ada yang nyebut compliant, ya udahlah pokoknya dua-duanya diambil, jadi GRCC gitu Pak. Jadi ada governance, kalau governance berhubungannya dengan masalah tata kelola. Ya, pahami inilah tata kelola MR ini adalah mulai dari perencanaan masalah kebijakannya, kan kebijakan kita sudah punya ya, kebijakannya, kemudian juga mungkin perangkatnya, kalau ada aplikasi misalnya gitu ya, kemudian juga masalah prosedurnya, termasuk di sini pelaporannya ke siapa, kemudian juga nanti dikumpulkan di mana, lalu informasi komunikasi dan lain-lainnya seperti itu. Itu yang mungkin saran saya sih, ya walaupun mungkin kita akan mencoba menertibkan ya sebaiknya sih semua ya Pak, saran saya sih. Artinya inspektorat kalau saya tidak menyarankan berperan sebagai tim kepatuhan. Nah, mendingan ya udah dibilangin Pak, Bapak-bapak asisten, Bapak-bapak ini sebagai tim kepatuhan nih Pak. Tugas Bapak ini gitu. Kalau mengenai masalah dibantu, mah pasti kan Pak asisten ini perlu dibantu ya. Nanti ada tim kepatuhan, dalam artian ada satu lagi tim kerjanya gitu ya, semacam pokjanya silahkan. Kalau misalnya perlu dibantu oleh tim pokja gitu kan. Nah seperti itu ya Pak. Nah mengenai berikutnya Pak, izin mungkin mengenai masalah untuk ajaran penyamaan persepsi ya Pak mengenai resiko. Nah saya mungkin izin share screen Pak, mudah-mudahan nih nggak masalah ya Pak untuk share screen-nya. Sudah ada ininya Bu untuk share screen-nya? Bisa nggak, Dan? Udah Pak, bisa Pak. Dulu ya. Sudah Pak Atta. Oke, siap Pak. Bentar ya Pak, Bu. Ini kayaknya agak lambat ini. Baik Pak. Mana? Ini. Iya, pakai itu bisa. Tadi untuk ngomong pakai itu. Iya. Iya jawab apa? Kepo kamu bukan aku. Sorry Pak, maaf Pak. Suaranya Mbak Fit. Gangguin itu apa Oji? Oji mana wajahnya?